Bismillahirrahmanirrahim. Selamat waya begini kepada rekan sahabat semuanya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, tidak kekurangan sesuatu apapun. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya, saya ingin bikin video lah. Dengan semangat berbagi, bukan untuk menggurui, bukan untuk gagah-gagahan, apalagi ya ampun ya. Dan pada para guru, para mastama, jangan nontonlah video saya, malu. Ada beberapa pertanyaan gitu ya dari sahabat-sahabat saya, dan sekaligus juga untuk menambah hasanah pengalaman ya, pengetahuan dan pengalaman, agar para sahabat juga punya keberanian untuk memperbaiki ya, terutama memperbaiki ya, kembali lagi pokok bahasanya ke kipas angin. Kipas anginnya kecil aja ya sahabatnya, kalau yang besar mah udahlah banyak gitu ya. Nah, kipas angin yang kecil ini kalau misalnya ya sahabat ingin mengganti bearingnya agar lebih awet ya, karena memang penyakit utama, penyakit klasik, penyakit apa ya istilahnya itu, penyakit yang memang ada ya, itu adalah bushing yang macet ya, khususnya untuk kipas angin ya. Bushing yang macet atau karena kering, ini sudah dalam waktu yang cukup lama tidak dirawat sehingga si bushingnya macet, maka panas ya. Kembali lagi, si karen ini sendiri ya, si sepul sendiri itu menghasilkan panas yang lumayan ya, hampir 40% lah. 40% itu panas itu disumbang dari karennya itu sendiri ya. Ditambah lebih parah kalau bushingnya sudah mulai seret ya. Ketika bushing seret sahabat, maka akan menggunakan speed yang lebih tinggi. Nah, itulah yang memperparah keadaan. Karena misalnya biasanya pakai speed 1 aja udah ini ya, udah adem gitu ya, udah enak, anginnya udah, kipasnya udah kenceng, dan lama-lama itu kan si putarannya jadi lambat karena kering itu sendiri ya, si bushingnya kering, dan terjadilah gitu, mulai dirubah kecepatannya. Gak terasa katanya speed 1 naik aja ke speed 2, lebih parah ya. Karena speed 1 aja udah panas, apalagi menggunakan speed yang lebih tinggi, nilai ohmnya itu lebih kecil ya, panasnya pasti akan nambah, ini bertambah ya. Dan ininya tidak diperbaiki, penyakit utamanya tidak diselesaikan ya, tidak dikasih pelumas karena mungkin bingung pelumasnya. Nah, video saya kemarin kan saya sudah bahas nih pelumas saya gitu ya. Ini minyak tradisional nil ini ya, ini minyak udah ada sejak zaman dahulu kala gitu ya. Ketika dimulai ditemukannya pendingin, minyak inilah yang dipakai untuk melumasinya, dan luar biasa efeknya ya. Ini saya punya 2 racikan ini. Yang satu mah original minyak yang itu ya, yang kemarin murni. Bungkusnya kemana lagi ya, jauh lah pokoknya. Minyak yang kemarin, tonton video saya saja yang kemarin. Nah, kalau yang ini mah sudah saya oplos dengan ini ya, dengan silikon oil. Nah, efeknya itu lebih
lebih lemes, terutama untuk kalau yang ini mah saya gunakan bukan untuk kipas ya, saya gunakan untuk sengin. Pokoknya yang ada karet-karetnya itu harus ditambahkan silikon ya, karena kalau minyak ini murni ini akan kering ya, jadi nyerap gitu ke ke si karetnya itu. Nah kalau ditambah silikon mah enggak ya, karena minyak silikon murni, jadi pakai minyak silikon murni, ada di online ya. Ini saya cuma beli seberapa nih, berapa mili, sedikit ya, tapi lumayan ini, murni ini ya, bisa untuk moles jok mengkilat ini ya, kalau dimainkan ke jok motor ya, jok sepeda motor, atau buat ini, buat moles bodi itu juga bisa, bodi mobil, bodi motor ya, biar kelihatan kempling gitu, berkilau gitu. Nah tapi ini saya campurkan ke si ini, saya gunakan untuk ini, untuk yang lain. Kembali ke laptop. Nah video ini mah saya ingin membahas tentang ukuran daripada bearing ya, bearing untuk kipas kecil khususnya ya. Kalau kipas ada nih, saya juga ada nih, kipas besar juga ada. Kebetulan saya tadi beli cuman berapa biji. Ini untuk kipas besar. Kalau kipas besar itu ukurannya 608, bukan ukuran ya, angkanya. Jadi bearing itu ada angkanya sahabat ya, ada angkanya. Jadi kalau beli bearing itu ya bearing ukuran berapa, bukan ukuran, bearing nomor berapa katanya. Ini 608, dan itu ukuran-ukuran ini ya, nilai angka yang tertera pada bearing itu sudah standar internasional mungkin ya. Jadi bearing misalnya ukuran 606, ini diameter dalamnya itu berapa misalnya ya, kemudian diameter luarnya berapa, kemudian ketebalannya juga berapa, itu ada standarnya. Tinggal dicek saja sahabat, tinggal klik di Google itu misalnya daftar ukuran bearing gitu ya, nanti ada list. Nah di situ ada ukurannya banyak ya, mulai dari ukuran spesial, kemudian ukuran standar 600, ukuran standar 6000, ukuran standar, pokoknya nambah ya 3 digit, 4 digit, kemudian 5 digit gitu ya. Ada yang 5 digit apa ya? Enggak tahu ya. Nah kalau untuk kipas ini yang besar, ukuran besar itu 608. Maksudnya adalah kalau yang saya lihat itu 6-nya itu menunjukkan diameter dalam. Jadi ada di ukuran bearing itu ada D kecil ya, diameter dalam, kemudian D besar, ini diameter luarnya, kemudian B atau lambang beta apa ya itu menunjukkan ketebalan dalam satuan inci dan mili. Nah karena kita tidak familiar dengan ukuran inci, maka ada ukuran milinya ada di situ. Kemudian yang unik yang dari pengalaman saya, khusus untuk ini perhatian kita fokus dulu ke kipas ya. Jadi kipas itu perhatikan diameter asnya ya. Nah ini saya contohnya yang kecil aja lah. Kita sekarang sedang bicara kipas kecil ya. Jadi diameter as ini, as kipas kecil ini adalah 6. Ada yang 6, ada yang 5. Nah ini kebetulan saya punya yang klasik ya, yang vintage, merek nasional ini ya. Ini warisan dari Eyang Kakung. Ukurannya ternyata si ini mah 5 ya, ukurannya itu 5. Kebetulan saya punya ininya, punya jangka sorongnya.
Jadi ukurannya itu 5 sahabat ya, 5 ya, 5 mili, 5 ini. Kemudian ada juga yang standar itu 6 ya. Kalau untuk kipas karakter itu saya coba, ini kebetulan nggak ada contohnya ya, itu ukurannya itu agak aneh, yaitu 4,5 mili ya, itu agak aneh. Jadi karena ukuran dari bearing itu sendiri biasanya bulat ya, misalnya 3 mili diameter dalamnya ya, ada yang 3 mili, ada yang 4 mili, ada yang 5 mili, ada yang 6 gitu. Nah kalau untuk kipas kipas karakter itu ya, yang gambar-gambar kartun biasanya itu nggak mau itu dikasih 5 misalnya. Nah ini saya punya ukuran 5, mana ukuran 5. Nah ini ukuran 5 mili sahabat ya. Ini nilainya, nah kalau untuk si ini kan ini ukuran 5 mili ya, ini nilainya 635 ya, bearingnya itu 635 Z jing ya, atau seng. Jadi ada Z, ada RS ya, kayak ini RS nih, rubber seal, jadi pakai karet. Nah kalau ini mah seng jet gitu ya. Nah ukuran diameternya kalau yang spesial ya, saya bicara lagi ukuran yang ini 5 mili. Tapi kalau ini dipasang ke kipas karakter, dari pengalaman saya itu longgar sahabat, karena dia ukurannya itu 4,5 mili ya. Saya ukur, kebetulan saya punya jangka sorong juga punya, ini juga ada gitu ya. Itu 4,5 kalau untuk yang kipas karakter. Nah saya biasanya itu ngakalinya itu dikasih seal tip ya, saya kasih aja seal tip gitu untuk ngejar 0,5 mili. Lumayan agak tebal ya seal tipnya, karena untuk menutupi ukuran 0,5 mili gitu ya, karena selisihnya 0,5 mili. Nah kebetulan kalau si ini itu pas ya, pas tuh, pas sahabat ya, tidak sesak, tidak juga longgar, sesak pas lah ya, sepan kata istilah Jawa mah sepan ya. Kalau istilah ini lainnya apa, jadi sepan gitu ya, pas gitu ya. Ini nilainya sekali lagi 635 untuk kalau sahabat nyari yang ukuran 5 mili. Yang biasa dipakai itu ukuran 6 mili ya, kalau untuk standar si ini. Standar kipas kecil mah itu adalah 6 mili. Kok seret? Oh ini bukan, salah. Nah si ini 6 mili walaupun ukurannya kecil. Nah ini kan tadi ada istilah D kecil, D besar, dan tebal. Kalau si ini angkanya ini yang 6 mili itu 606 atau 626 ya. Jadi angka tengahnya itu 6 mili diameter tengahnya. Yang membedakan 606 dan 626 saya pakai dua-duanya ya, karena disesuaikan dengan bossingnya. Nah kalau bossingnya besar itu pakainya 626 ya. Kebetulan ada satu lagi nih, kalau ini masih ada banyak yang 606. 606 itu lebih kecil karena diameter luarnya bandingkan dengan 626 itu hampir beda 2 mili ya, karena memang dilihat dari data sheetnya, dari daftar itunya, nilainya, angkanya atau
berapa ukurannya itu memang si ini 17 mili kalau nggak salah ya, kalau ini 19 kalau nggak salah, 19 mili gitu diameter luarnya ya. Kalau ini diameter luarnya itu cuma 17 kalau nggak salah ya. Nah ini bisa digunakan untuk bosing-bosing yang kecil ya, untuk kecil. Kalau pakai yang ini, pakai yang 626 itu nggak akan muat sahabat ya. Jadi pakainya bosing yang besar ya. Kalau ini begitu untuk ukurannya ya. Nah sekaligus juga mungkin nanti video saya akan dilanjutkan dengan caranya ya untuk memasang di ukuran 5 mili. Kebetulan ini ada yang 5 mili. Kalau ini sudah ya, sudah saya tuh ada. Nah ini nggak muat, ininya nggak masuk ke dalam ya, jadi agak nolol gitu. Begitu sahabat ya. Pakainya ini 6 pas sekali, itu ukuran 626 ya. Pakai yang 626. Kalau sahabat punya kipas yang body ininya ya, gearboxnya sudah langsungan ya, model langsungan dan langsung ada ininya ya, ada dudukan bearingnya, dan model yang sudah logam ini, yang bukan plastik, yang original biasanya itu sudah logam ya. Nah itu pasnya itu memang pakai 626, jadi langsung plung masuk ya. Kalau 606 karena diameternya lebih kecil 2 mili, otomatis agak ini luar, diameter luarnya ya. Tapi sebenarnya nggak ngaruh, justru malah bisa ditutup itunya ya, sisa dari lubang ininya, karena nanti mungkin sedikit longgar gitu ya. Nah ini bisa pakai pasir gitu ya, bisa pakai puntung rokok ya, bisa juga saya pakai baking soda. Mungkin nantilah saya contohkan ya, saya buat videonya lagi, saya lanjutkan nanti videonya. Begitu untuk ukuran dari bearing. Nah kalau ini 635 ya, untuk ukuran bearing yang 5 mili. Ini pas ini ya, enak ya. Kalau ini 6 justru ya longgar gitu sahabat. Dan biasanya ukuran bearing sekali lagi itu biasanya genap ya, artinya tidak ada yang setengah, misalnya 4,5, 3,5 mili itu enggak. Kalau dilihat dari daftarnya itu tidak ada ya, tapi mungkin bolehlah sahabat memberi masukan. Misalnya ada kok yang setengah-setengah gitu ya milinya, gitu ya, 3,5 atau 4,5. Nah saya butuh yang 4,5, tapi saya lihat-lihat itu nggak ada ya. Mudah-mudahan sih ada, syukur-syukur ya, tapi saya belum nemu. Begitu. Nah kalau yang ini yang besar 608, sekali lagi untuk kipas-kipas besar ya. Begitu, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.